Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa dan saya bisa membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tarbawi. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan pula tercurah limpahkan kepada kita yang mudah-mudahan diakui sebagai umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Asep Sunandar. Nomor NPM saya 17033300. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hadis tarbawi yang berjudul etika dan metode belajar. Langsung saja kepada pembahasan. Sebelum saya membahas tentang etika, sedikit tentang etika dan metode belajar, bahwa kita selaku para penuntut ilmu harus terus mencari ilmu. Sesuai yang hadis saya bacakan tadi, ialah ketika kita mencari ilmu di jalan Allah, maka Allah akan memudahkan kita menuju surga. Begitu pula Allah akan menaikkan derajat kita ketika kita mencari ilmu. Langsung saja, bahwa ketika kita mencari ilmu itu kita harus memperhatikan etika belajar, dan salah satu hal terpenting dalam mencari ilmu ialah etika. Karena ketika kita mempunyai etika dalam mencari ilmu, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Begitu pula sebaliknya, bahwa ketika kita tidak menggunakan etika ketika mencari ilmu, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan salah satu etika kita ketika mencari ilmu itu ialah kesucian jiwa. Jadi kesucian jiwa itu diantaranya niat yang lurus. Ketika kita mencari ilmu itu niat yang lurus, karena semua yang kita lakukan dalam mencari ilmu itu sesuai dengan niat kita. Apabila niat kita itu untuk mencari dunia, maka akan mendapatkan dunia. Ketika kita niatnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dalam etika belajar itu ialah kesucian jiwa. Luruskan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya membaca dalam buku Ihya Ulumuddin, bahwa yang kedua itu ialah hendaknya orang yang bersangkutan penuntut ilmu meminimkan keterkaitannya dengan hal-hal lain dan menjauh dari negerinya, agar hatinya tercurah sepenuhnya untuk ilmu. Dalam arti kita itu harus menjauhi sifat-sifat hal yang bisa merusak kita dalam menuntut ilmu. Salah satu contoh, kita harus menjauhi sifat ria.
Karena ria itu sangat-sangat bisa merusak dalam kita belajar, niat kita dalam belajar. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa ria itu ialah kita itu ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Jadi akan buruk akan jelek ketika kita mencari ilmu itu kita mempunyai sifat ria. Tapi ada yang baik ketika kita ria, yaitu ria dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti apa? Dalam arti kita ingin dilihat oleh Allah. Ingin dilihat oleh Allah, bukan oleh manusia. Itu salah satu tugas yang berat. Tugas yang ketiga ialah hendaknya ia tidak bersikap sombong dengan ilmu dan tidak menentang pengajarnya. Jadi ketika etika kita mencari ilmu itu, ketika kita mendapatkan ilmu tersebut, kita jangan sombong dengan ilmu tersebut. Saya sering mendengar dari salah satu habib di Indonesia bahwa ketika kita mempunyai ilmu yang luas dari seorang guru, kita tidak boleh sombong kepada guru tersebut. Malah sebaliknya, kita harus merasa bodoh ketika kita di hadapan guru tersebut. Jadi itu etika yang sangat luar biasa, apalagi kepada orang tua. Kita mempunyai ilmu tapi orang tua tidak mempunyai ilmu, kita di hadapan orang tua harus rendah diri seperti kita tidak mempunyai ilmu. Jadi seperti itu, saking kita lebih baik, saking kita harus baik-baik mencari ilmu, etikanya mencari ilmu. Dan selanjutnya kita harus menghormati ilmu. Contoh seperti buku pelajaran, kitab, Al-Quran dan sebagainya, itu harus disimpan di tempat yang paling tinggi. Kalau lemari itu tempat yang paling tinggi, tidak boleh di bawah. Karena apa? Karena ilmu tersebut karena kita akan mendapatkan ilmu tersebut ketika kita memuliakannya, tidak menyimpannya sembarangan. Dan menghormati guru. Walaupun kita tidak mempunyai ilmu, tapi kita mempunyai etika terhadap ilmu, maka lebih baik kita mempunyai etika terhadap ilmu daripada kita mempunyai ilmu yang banyak. Itu salah satu tugas kita ketika kita mempunyai ilmu. Dan mudah-mudahan kita selaku calon guru, kita juga harus memperhatikan etika ketika kita itu sudah sukses. Siapa yang mengajarkan kita abatasan? Siapa yang mengajarkan kita 1 tambah 1, 3 tambah 3 dan sebagainya ilmu tersebut? Kita harus menghormati. Jangan sampai kita melupakan kepada orang yang mengajarkan kita. Itu yang pertama, etika. Yang kedua, metode. Metode yang sering digunakan dalam belajar. Kalau mendidik belajar, kita selaku guru, kita harus menggunakan metode. Salah satu metode yang paling banyak dilakukan ialah dengan metode ceramah. Jadi dengan metode ceramah ini sering dilakukan ketika berceramah, tapi kita harus memperhatikan kondisi peserta didik. Karena dengan kita memperhatikan peserta didik, kita akan mengetahui metode apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, metode diskusi. Nah, metode diskusi ini sering dilakukan oleh Kanjeng Nabi, berdiskusi dengan para sahabat, dan masih banyak lagi metode-metode yang dilakukan. Nah, saya membaca dalam satu buku ialah bahwa metode mendidik itu dengan lemah lembut,
tidak boleh secara kasar. Jadi banyak metode-metode yang tercantum dalam hadis. Jadi di antaranya itu dengan lembah lembut, terus metode mengulangi tikror, mengulangi penjelasan, kalau hafalan mengulangi hafalan. Jadi banyak metode-metode yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik, metode diskusi, metode ceramah, terus banyak dilakukan harus tahu oleh seorang guru. Selain itu kita harus bisa meneladani peserta didik, karena dengan meneladani maka peserta didik itu akan mudah mencerna ilmu. Contoh seperti Kanjeng Nabi kan itu uswah hasanah, uswah contoh yang paling baik, ya sukses menyebarkan agama Islam itu salah satunya dengan uswah hasanah. Nah, dikaitkan dengan polemik yang terjadi pada zaman sekarang, yaitu terjadinya adanya virus corona. Kita ketahui bahwa virus corona ini ialah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kecil namun mematikan. Kenapa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara lain karena saking banyaknya maksiat yang dilakukan oleh manusia di muka bumi. Jadi Allah menurunkan sebuah Allah menurunkan sebuah cobaan itu pasti ada sebabnya. Karena sebabnya itu ialah banyak orang-orang di dunia ini yang melakukan maksiat. Jadi Allah menurunkan wabah ini. Jadi selaku umat Islam kita harus bisa menyikapi virus ini dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita lebih mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak lagi membaca Al-Qur'an dan amal-amalan yang lain. Dan metode apa yang paling baik, cara apa yang paling baik untuk mencegah virus corona ini, yaitu dengan cara kita menjaga daya tahan tubuh. Karena virus ini ya tidak akan sampai kepada orang yang daya tahan tubuhnya kuat. Contoh memakan makanan yang bergizi, buah-buahan dan sebagainya, banyak yang dapat kita temukan di manapun. Terus dengan cara apa lagi? Yaitu dengan social distance, yaitu menjaga jarak. Karena virus ini terjadi ketika adanya interaksi antara sesama makhluk sosial atau perkumpulan, itu akan terjadi ketika kita tidak merasakan adanya virus tapi terkena virus, kita berkumpul. Nah, yang akan terjadi di perkumpulan itu maka akan tertular ketika kita batuk dan sebagainya. Nah, untuk menjaganya itu kita harus menjaga jarak, terutama kepada orang-orang yang baru kita kenal. Yang selanjutnya dengan cara apa? Dengan cara kita sering mencuci tangan. Cuci tangan dengan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kalau di sini di pondok pesantren Al Hasan itu menggunakan banyak cara, yaitu diantaranya menggosok seperti ini, terus seperti ini dan sebagainya. Jadi tapi kalau orang Islam itu sudah tidak aneh ketika harus mencuci tangan, wajah itu sudah tidak aneh. Tidak anehnya kenapa? Karena sudah diajarkan oleh Nabi ketika kita akan melaksanakan
sebuah peribadahan, membaca Quran, sholat, dan sebagainya, kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah, di dalam wudu tersebut kita sering mencuci tangan, berkumur, membasuh wajah, mengusap rambut, dan sebagainya. Itu sebuah pelajaran yang sangat berarti. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pemirsa yang melihat atau yang mendengar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup dengan salam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.